Om Swastiastu. Saya Ika Dek Dwi Agramani Parianta dengan NIM 2315051007. Jadi saya akan menemukan aplikasi yang saya buat untuk memenuhi syarat UAS, yaitu Posyandu Digital. Jadi langsung saja kita ke struktur dari folder aplikasi saya, yang dimana di sini di lib ada model yang isinya yaitu balita model Dart, dan ada provider yang di sini ada out provider Dart dan balita provider Dart. Selanjutnya ada service yang di sini ada API dari balita, terus ada notifikasi service Dart. Terus ada UI page yang dimana di sini yang menangani dari UI atau home screen dari aplikasi saya. Di sini ada add untuk tabel balita, dan di sini ada artikel screennya. Terus ada balita detail, form pengisian balita, ada list nama balita, ada home screen aplikasi, terus ada jadwal, terus ada tampilan kadar, terus ada fitur login, terus ada lokasi aplikasi saya, terus ada onboardingnya, terus ada fitur scan untuk keperluan absensi, terus ada splash screen, dan yang terakhir yaitu status gizi, dan tentunya main dat. Dan langsung saja kita demo aplikasi ini. Oke. Sampel ini merupakan splash screen dari aplikasi saya. Terus masuk ke onboarding, ada 3 tahapan. Di sini ada informasi pencatatan digital, ada fitur aplikasi itu patografik, dan fitur aplikasi berikutnya itu jadwal imunisasi. Kita mulai. Di sini saya membuat 2 tahapan login. Yang pertama ada login dengan Google dan masuk dengan fingerprint atau biometrik. Pertama kita tes dulu menggunakan fitur login dari Google. Ini sudah terdaftar akun saya. Nah, ini merupakan home screen dari aplikasi Posyandu Digital ini, yang dimana di sini ada selamat datang dari akunnya, yaitu saya pakai akun Dio, jadi Hai Bunda Dio. Terus profil balita ada anak dari yang punya akun, jadinya anak dari Dio. Nah, di sini merupakan data dari Firebase-nya. Terus yang pertama kita bedah dulu fiturnya. Ada jadwal. Di sini ada jadwal Posyandu. Terus ada fitur scan. Nah, karena saya menggunakan emulator, jadi ini merupakan tampilan dari fitur scan dari aplikasi saya. Terus selanjutnya ada status gizi, yang dimana jika umurnya 1 bulan dengan berat badan 10, dengan tinggi badan 50 cm, dan dia itu laki-laki, maka gizinya adalah gizi baik. Dan sebaliknya jika umurnya yaitu 24 bulan, yaitu 2 tahun, dengan berat badan 10 kilo dan tinggi badannya cuma 50 kilo, akan menampilkan gizi kurang atau gizi buruk. Selanjutnya jika kita menginputkan asal, seumpamanya kita pakai umurnya 1 bulan dengan berat badan 70, karena ini tidak mungkin, akan memunculkan cek kembali data karena data tidak sesuai. Terus ada data balita. Di sini saya menempatkan fitur CRUD atau create, read, edit, dan delete. Di sini sudah tampak. Di sini saya punya data balita yaitu Pani, Adek, dan Budi. Terus kita implementasi fitur create terlebih dahulu. Di sini kita pakai nama anaknya yaitu Panji dengan usia 12 bulan, setahun, dia laki-laki. Orang tuanya yaitu Ibu Budayani. Beratnya yaitu
uh, 25 kilo dengan tinggi badan 50 cm. Oke. Di sini data Panji sudah ada dengan grafik pencatatannya belum tersedia karena kita belum menambahkan datanya. Bagaimana jika di Firestore database ini akan tampil data dari si Panji. Sudah tampak read-nya, kita fitur read. Terus bagaimana fitur edit, ini juga sudah bisa. Sumpahnya kita salah menginputkan usia, yaitu usianya cuma baru 11 bulan. Simpan data, di sini akan berubah langsung usianya. Terus ada fitur edit sudah, selanjutnya kita fitur delete, langsung kita hapus akan menampilkan hapus data dari Firebase. Nah, datanya sudah terhapus. Begitu. Selanjutnya kita gunakan data dari Pani, simpan data. Di sini ada grafik pertumbuhannya. Jika pertamanya kita pakai berat badannya yaitu 15 kilo dengan tinggi badan 71. Jadi kita akan lagi tinggi 71 dengan berat badan 10 kilo. Akan tampil grafiknya seperti ini. Jika kita lagi sebulannya untuk Posyandu, balita tersebut naik lagi berat badannya menjadi 20 kilo. 15 kilo saja. Dengan tinggi badan tetap 71. Nah, datanya akan berubah. Oke. Selanjutnya yaitu fitur kader, yang dimana di sini saya menggunakan daftar kader untuk dokter-dokter di Posyandu. Saya menggunakan dummy terlebih dahulu. Terus ada pengumuman Posyandu. Selanjutnya fitur lainnya, di sini tampak artikel. Ini ada artikel. Dan ini kita klik detail artikelnya, saya sudah tuliskan. Ini gizi seimbang. Selanjutnya fitur lokasi, yaitu untuk mencari fasilitas terdekat atau Posyandu terdekat. Oke, di sini Posyandu sudah tampak. Selanjutnya fiturnya yang terakhir yaitu notifikasi. Saya akan men-triggernya lewat messaging dari Firebase. Supaya saya pakai ini, kita duplikat terlebih dahulu. Kita send notifikasi pakai ini, terus tes. Ini sudah jalan. Jadwal Posyandu dimajukan besok pagi. Oke, selanjutnya kita logout terlebih dahulu. Apakah kita mengecek fitur dari fingerprint ini sudah jalan atau tidak? Kita gunakan fingerprint atau biometrik. Terus karena saya menggunakan emulator, tampilan seperti ini. Oke, sudah masuk ke aplikasi lagi. Oke, sekian dari demo aplikasi Posyandu Digital saya. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan code atau penjelasan code dari aplikasi Posyandu Digital yang saya buat ini. Yang dimana pertama saya akan memaparkan terlebih dahulu dari code saya yang terdiri dari model, provider, service, UI page, dan terus saja main dot. Pertama, aplikasi ini dibangun dengan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart dan menggunakan arsitektur clean code dengan integrasi fitur keamanan biometrik dan Google. Sebelum ke penjelasan code ini, saya akan mendemonstrasikan alur kerja saat dibuka aplikasi Posyandu Digital ini, yang dimana aplikasi akan menampilkan splash screen sebagai identitas secara otomatis dan
nanti aplikasinya akan berpindah ke onboarding. Nanti alurnya seperti di file code ini, yang dimana nanti saat aplikasi ini di run, splash screen akan muncul terlebih dahulu. Selanjutnya akan beralih ke onboarding. Ini. Nah, setelah login berhasil, di halaman onboarding jika sudah kita checklist akan menampilkan halaman login yang dimana terdiri dari halaman login menggunakan biometrik dan login menggunakan Google. Jika login telah berhasil akan tampil ke bagian home screen. Dari login akan ke home screen, nanti akan menampilkan dashboard utama seperti data balita, status gizi, jadwal, dan artikel. Yang pertama kita bahas mengenai Mindat dulu, yang dimana saya di sini menginisiasi Firebase dan notifikasi service sebelum aplikasi berjalan. Saya juga membungkus aplikasi dengan multi provider agar manajemen state, data user, dan balita dapat diakses dari seluruh halaman secara global. Dan ini adalah code yang saya gunakan untuk ke Firebase, yang dimana nama aplikasi saya itu aplikasi Posyandu strip 78C93 Firebase. Oke, selanjutnya saya menjelaskan logika autentifikasi modern. Untuk keamanan login, saya menerapkan fitur biometrik menggunakan library local auth. Saya cari dulu fitur loginnya, yang nantinya kode ini memeriksa sensor sidik jari pada perangkat, lalu melakukan autentifikasi lokal tanpa mengetik password terlebih dahulu. Dan ini adalah code dari fitur sidik jari, yang dimana akan menggunakan operator boolean. Nanti jika HP-nya belum aktif akan ada notifikasi HP ini tidak mendukung fingerprint atau belum diaktifkan. Jadi kita perlu atur jika menggunakan emulator, bisa diatur di pengaturan fingerprint pada HP emulator tersebut. Begitu juga dengan HP fisik, bisa diatur di aplikasinya untuk memberikan izin untuk menggunakan sidik jari ini untuk mengakses aplikasi Posyandu Digital ini. Jika sudah berhasil, nanti akan ada notifikasi scan sidik jari masuk. Lalu jika gagal, sidik jarinya tidak terdaftar, akan memunculkan pesan gagal mengenali sidik jari. Jika sudah berhasil, akan loginnya mengarah ke home screen. Selanjutnya saya menggunakan fitur login Google, yang dimana untuk login Google saya pisahkan di provider, letaknya di folder provider yaitu out_provider.dat, yang dimana fungsi sign in with Google ini menukar token dari Google menjadi kredensial resmi untuk masuk Firebase authentication. Nah, ini adalah source code dari sign in with Google. Nanti jika di Firebase sudah berhasil menggunakan kredensial akun, sign-in-nya berhasil, akan masuk ke home screen dengan profil akun dari Google yang kita menggunakan dengan profil akun yang kita gunakan untuk login. Terus di sini jika kita salah menginputkan akun, akan ada error Google sign-in. Selanjutnya saya akan menjelaskan core logik dari manajemen data dan CRUD atau create, read, update, delete dalam aplikasi Posyandu Digital ini. Nah,
Fitur ini merupakan fitur yang menjadi jantung aplikasi dari aplikasi Posyandu Digital ini, dengan saya menggunakan konsep real time stream. Fungsi dari snapshot ini yaitu bekerja seperti pipa air. Saya menggunakan analogi yang dimana pipa air tersebut mengalir setiap ada perubahan data di server, maka tampilan aplikasi akan update secara seketika, begitu. Terus saya juga membuat logika nested collection untuk menyimpan riwayat pengukuran sekaligus menggunakan data profil utama balita agar selalu sinkron. Nah, ini yang saya gunakan, yang dimana nanti fiturnya ini ada create. Kita bisa membuat data dan akan sinkron ke Firebase, Firestore, dan database. Terus ada fitur update untuk mengupdate data yang sudah kita create tadi. Selanjutnya bisa dalam fitur read, di aplikasi kita bisa membaca data-data apa saja yang kita tambahkan. Terus ada fitur terakhir yaitu delete. Jadi ini untuk mendelete aplikasi database yang kita sudah tambahkan tadi. Dan saya lupa satu fitur yang penting lagi, yaitu create pengukuran baru ini, yaitu untuk membuat grafik setiap Posyandu. Kan setiap Posyandu memberikan 1 bulan untuk pencatatan. Nanti kita bisa taruh di sini. Selanjutnya ada update data profil, bisa kita update. Jika kita salah menginputkannya, bisa kita berat badannya, tinggi badan, dan usia. Selanjutnya saya menggunakan untuk file gizi. Nah, file ini mengimplementasikan algoritma kalkulator gizi, yang dimana fitur ini cerdas karena pada logika penentu status gizi saya membangun algoritma validasi menggunakan if-else. Sistem menghitung umur dan berat badan lalu membandingkannya dengan ambang batas pertumbuhan. Karena batas ambangnya 24 kilo dan kita menginputkan 60 kg, maka datanya akan error. Dan akan menampilkan cek kembali data berat badan terlalu tinggi untuk usia ini. Selanjutnya, jika kategorinya bayi 0 atau sampai 12 bulan, standar minimal dari usia tersebut adalah usia bayi 0 bulan itu minimal 2,5 kilo. Jika usia 12 bulan minimal beratnya 7,7 kilo. Nah, selain itu nanti akan menampilkan gizi buruk, berat badan sangat kurang, segera konsultasikan ke bidan. Jika gizi baik, akan pertumbuhan berat badan optimal sesuai usia bayi. Itu juga dengan gizi kurang, berat badan sedikit di bawah standar jika kurang dari batas ideal. Jika baik, akan masuk ke gizi baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur integrasi hardware dan sensor, yang dimana aplikasi ini terintegrasi dengan hardware pada fitur scan QR. Saya menggunakan mobile scanner. Sebentar, saya ambil filenya dulu. Nah, nanti aplikasi ini integrasi dengan hardware pada fitur scan QR. Saya menggunakan mobile scanner, atau scanner pada kamera langsung, atau saya menggunakan emulator. Saya menggunakan logika debounce melalui variabel is scan complete untuk mencegah pemindahan ganda dalam satu waktu. Nah, mana sih file dari mobile scanner, kode dari
mobile scanner ini. Ada di kodenya, yaitu mobile scanner. Nah, nanti jika telah berhasil akan menampilkan teks pastikan cahaya cukup terang untuk scan code keperluan absensi. Selanjutnya saya ke file lokasi. Jadi file ini adalah file untuk menggunakan lokasi yang menggunakan geoloctor untuk menangkap koordinat GPS presisi dari pengguna, lalu melempar datanya ke Google Maps, yaitu eksternal untuk navigasi. Adalah kodenya. Pada lokasi dan akan menampilkan cek posisi saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur jadwal. Jadi untuk fitur informasi seperti ini, yaitu jadwal dan artikel, saya menggunakan list view, yang dimana saya punya yang sama, yaitu jadwal dan artikel, yang dimana list view .builder ini yang merender data list secara efisien sehingga aplikasi tetap ringan meskipun banyak item. Menggunakan list view builder. Dan ini file untuk home screen. Ini untuk melihat homepage dari aplikasi saya yang ada beranda, artikel, lokasi, dan profil. Adapun fitur selamat datang dari akun Google yang login. Sebenarnya jika menambahkan data, ini ada profil balita, nama anak. Jika belum menambahkan data akan muncul teks belum ada data. Pilihan jadwal, fitur-fiturnya ada scan QR, status gizi, data balita, dan kadar. Nah, dan ini adalah artikel yang saya gunakan aset dari gambar. Sini ada pengumuman jadwal posyandu, terus ada fitur logout jika ingin keluar dari aplikasi, dan ini adalah aset gambar saya. Ini aset gambar artikel, dan ini merupakan logo dari posyandu digital saya. Baik, sekian aplikasi posyandu digital yang saya buat. Jika ada kesalahan kata ataupun perkataan saya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.